Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dahlia Faridasari. Saya peserta Latsar PPSDM Regional Bandung 2021, Angkatan 10 Kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk pemaparannya, simak video berikut ini. Terima kasih. Definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Wawasan itu sendiri adalah hasil mewawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Sedangkan kebangsaan adalah perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Kemudian ada titik penting dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah organisasi mahasiswa yang memiliki peranan penting dalam pendirian karakter bangsa Indonesia. Bahkan tanggal lahirnya Budi Utomo ini dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Yang ketiga ada Kongres Pemuda, dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang mentitik fokuskan pada pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Yang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang mencerminkan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keempat ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Jepang. Pendirian BPUPKI ini telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Dan yang kelima ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Merupakan badan khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan segala sesuatu demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini juga terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, di mana sebagai pandangan hidup bangsa, perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila juga secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian ada identitas NKRI. Identitas NKRI itu yang pertama adalah bahasa Indonesia atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada bendera negara, yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, dan lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Setelah menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Seperti yang kita ketahui, nilai dasar bela negara itu ada 5 poin. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Selanjutnya fungsi bela negara. Yang pertama adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, yang kedua menjaga keutuhan wilayah negara, yang ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara, yang keempat adalah merupakan panggilan sejarah. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum bela negara ada 2. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada fungsi dan peran aparatur sipil negara. Fungsinya yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan ketiga sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Perannya di sini harus mampu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, serta bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.